hadana lihadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang saya hormati Sohibul Ma'had ya, Kiai Haji Syarir ya, dan Jarir. Kemudian yang saya hormati, yang sangat saya banggakan Kiai Haji Abdul Mun'im Dozet. Ini beliau ini murabi rohina ya, mu'alif PKPNU dulu dengan saya, dengan almarhum Kiai Enceng Sobirinat yang mungkin sudah sangat sering kesini ya. Cilacap itu Banyumas saya mungkin udah 30 kali atau apa gitu, sampai hafal daerah sini gitu. Harusnya sudah punya cabang di sini harusnya, karena udah memenuhi kriteria sebagai ahli huruf itu ya gitu. Hari ini, siang hari ini ada penjelasan. Tadi yang Pak Kiai Hariri tadi ini pendatang baru di PKPNU ya, di instruktur. Beliau kalau zaman Nabi itu Muawiyah bin Abi Sofyan lah itu. Jadi dia datang paling terakhir, tapi yang menguasai PKPNU sekarang ini beliau ini, Pak Kiai Hariri ini orang hebat ya. Belajar di Mesir, di Al-Azhar, sekaligus belajar bagaimana manajemen Fir'aun berkuasa. Jadi udah ngerti ilmunya Fir'aun wa ala-ali wa sahbihi wa dzurriyyah. Udah ngerti nih Kiai Hariri ini ya. Dia pendiri NU di Eropa dan kemudian di Jepang ya, termasuk kemudian di Suriah lah. Ini banyak pengalaman internasionalnya, karena kita setelah pasca Kiai Enceng ini butuh tenaga-tenaga baru untuk membaca perubahan global ya. Kemudian ada Kiai Zaini Rahman, ini sebagian tahu lah kalau Kiai Zaini Rahman ini dulu aktivis PMI, mantan DPR RI 2 periode, tapi dulu dari P3, terus Taubatan Nasuha pindah ke PKB. Enggak, memang PKB tapi diperintah Kiai Fawaid ya, karena ini gurunya yang perintah gitu. Sekarang menjadi salah satu tim inti di PKPNU. Kalau Kiai Mun'im sudah paham ya, beliau ini ideolognya NU dari zaman Gus Dur ya, pengurus PBNU hampir 3 periode, pendiri NU online, dan PKPNU lah yang sekarang sudah 12 tahun ini. Mudah-mudahan PKPNU yang 12 tahun itu saya meyakini ya. Jadi insya Allah saya sama Kiai Mun'im itu masuk surga bukan karena amal jariah saya, tapi karena PKPNU ini ya. Kalau sampai masih ya PKP nggak jelas, amal jariah juga nggak jelas, jadi masih 50-50 lah ya, masuk apa enggak gitu. Nah ini perjalanan PKPNU sudah 12 tahun, nanti sebelum mengantarkan Kiai Mun'im, kita sudah sampai pada level grassroots ya. Mungkin ranting ini sudah pernah kita kesini melakukan pendidikan di level politik rakyat ya, sehingga alhamdulillah banyak sekarang orang mengaku memiliki semangat untuk untuk an-nahdliyah ya. Semangat an-nahdliyah itu muncul sebenarnya dari gerakan PKPNU itu. Orang tidak lagi takut memakai lambang NU ya. Orang di mana-mana orang pakai peci NU dan bangga ber-NU. Dulu orang malu ya di daerah sini itu ya, ada 1-2 tapi masih belum masif. Nah, masifikasinya ini kita lakukan sehingga Nahnu Ashabul Haq ini sekarang sudah mulai masuk di lingkungan Nahdlatul Ulama, sudah merata. Kita sudah lakukan secara grassroots di 5.000 kecamatan di Indonesia, sudah kita datangi ya. Insya Allah pengalaman saya dengan Kiai Mun'im soal pengetahuan kecamatan di Indonesia jauh lebih baik daripada Jokowi ya, apalagi anaknya. Ya Gibran itu kan kalau dalam istilah fikih kan sudah balik tapi belum tamyiz lah. Jadi, belum lempeng kalau bahasa fikihnya itu. Sebenarnya nggak boleh kalau Imam Syafi'i itu mimpin itu nggak boleh, karena ini kan umat Islam di Indonesia ini kan as-sawatul a'dham sekaligus imamul muslimin wal muslimat fil alamin, itu nggak boleh milih pemimpin yang sembarangan begitu tuh nggak. Dosa kifayah itu dosanya besar kalau sampai terjadi kesalahan ya. Makanya dan ini sangat serius kita udah pengalaman 5.000 di Indonesia kok ya. Nah, dan pengalaman geopolitik dunia udah kita pahami gitu. Jadi PKPNU level struktur sudah, level komunitas sudah. Jadi ketika PKPNU dibekuk oleh PBNU itu sebetulnya sudah selesai PKPNU di Indonesia itu. Di moratorium ya, sehingga morat marit itu sudah selesai semuanya, sudah terkonsolidasi di level sudah, di level tengah sudah, di level atas sudah. Kita sudah mem-PKPNU ITB, sudah mem-PKPNU UI, ya, mem-PKPNU ITS, semua perguruan tinggi besar di Indonesia itu rata-rata sudah pernah kita intervensi melalui PKPNU ini. Ya.
Kita juga sudah mem-PKPNU PTDI, sehingga insya Allah tidak lama lagi kita akan punya pesawat N219 itu ya, yang ini luar biasa ini gerakannya kan gerakan wali ya. Kalau wali itu kan khawarikul a'dah itu kan tidak lurus begini ya. Gerakannya kan ganjil ya. Kemudian kita sudah berhasil mem-PKPNU Krakatau Steel yang dipimpin langsung oleh instruktur PKPNU ya, Kiai Hernowo dari Kebumen ya. Ini sudah lagi insya Allah kalau Allah meridhoi bulan Juli beliau dilantik sebagai Direktur Utama Krakatau Steel yang menggantikan Silmi Karim. Itu dari PKPNU sudah akuisisi lapan yang dibubarkan pemerintah, mengakuisisi nuklir Batan. Itu semua sudah dijalankan oleh rutenya PKPNU, sudah nyampe ke atas. Pesantren sudah semuanya, sehingga kami sekarang punya fokus bagaimana mem-PKPNU Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, ini tugas terakhir kami lah ya, bukan terakhir, bukan nanti kami mati, bukan. Ini tugas yang menurut adalah sudah istihad yang kami pelajari bahwa sudah saatnya Nahdlatul Ulama berkuasa di negara kita. Gantian ya. Udah terlalu lama kita ini hanya menjadi maf'ul lah di pinggiran ya, menjadi pelengkap penderita. Ya. Jadi tidak bisa kita ini memegang kekuasaan padahal jumlahnya adalah asawatul Allah mayoritas di seluruh dunia, tapi lemah di dalam kekuasaan. Ada kekuatan yang kecil minoritas tapi mengendalikan kekuasaan. Kita yang besar ini hanya menjadi mustamek saja di luar ya. Jadi bagaimana orang seperti mereka itu pinginnya ya, tidak boleh lagi pemimpin lahir dari NU, tidak boleh ya. Yang organik, yang kader itu nggak boleh. Makanya Gus Muhaimin itu dilarang jadi wapres ya. Mereka itu inginnya wapresnya kayak Kiai Ma'ruf Amin itu, udah tua ya, nggak bisa apa-apa, gitulah. Pokoknya NU boleh berkuasa, tetapi profilnya kayak Kiai Ma'ruf Amin. Nggak boleh anak muda yang masih muda yang ini nggak boleh ya, karena itu membahayakan semua pemimpin yang lain. Dia kalau mau dicari yang pemimpin yang tua-tua itu pas ya. NU dianggap orang tua. Jadi nanti akan yang dijelaskan oleh Kiai Mun'im kenapa kita harus mendorong PKB dan mendorong kader PKPNU juga, karena Gus Muhaimin sudah ikut PKPNU ya, dengan Bu Erma ini sudah ngikuti, walaupun menteri ya ikut, dirjen ikut, semuanya ikut, patuh ya, ya kayak sampean dulu waktu kita PKPNU kan, sama kita perlakukan seperti infanteri ya, pokoknya patuh aja, siap ya, insya Allah kita tujuannya jelas ya, sehingga pilar-pilar tadi yang Kak Herli mengatakan kita akan bisa berkuasa nanti 2029 ya, dengan agenda-agenda strategis. Salah satu agendanya disuplai oleh PKPNU tentang kebangkitan Indonesia dan kebangkitan Nahdlatul Ulama ya. Nanti akan dijelaskan oleh Kiai Mun'im ya, fikrohnya bagaimana, siasahnya gimana. Saya kira itu. Monggo Kiai Mun'im, waktu dan tempat kami persilahkan.